Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya auladi al-hibba, semoga antum semuanya sehat dan antum sekeluarga diberikan rezeki yang lancar, yang barokah, dan semoga urusan antum semuanya dan keluarga antum dipermudah. Allahumma yassir umurana walakum fid dunya wal akhirah. Naam, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, yang mana kita masih membahas tentang bab al-i'rab, yang mana minggu lalu kita sudah jelaskan tentang i'rab, bahwasanya i'rab adalah perubahan akhir kata, yaitu baik berupa harokat ataupun huruf. Untuk lebih lanjutnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Naam, perubahan ini ada kalanya nampak, yaitu zahiran. Ada kalanya tidak nampak, disebut dengan muqaddar. Jadi i'rab perubahannya itu ada yang nampak. Apa yang nampak? Harokat atau hurufnya. Begitu juga dengan muqaddaron. Apa yang tidak nampak? Yang tidak nampak harokat ataupun hurufnya. Yang mana zahiran ataupun muqaddar itu memiliki keadaan tersendiri. Maksudnya bagaimana? I'rab itu ada kalanya berupa rafa atau marfu', ada kalanya juga nasab atau mansub, ada kalanya juga khafdu atau majrur, istilahnya sama, sinonim, atau al-jazmu, yaitu majzum, jazm. Ini ke perubahan atau i'rab baik itu zahir atau muqaddar, ada kalanya rafa atau nasab atau khafad atau jazm. Seperti tabel yang sudah kita jelaskan minggu lalu, yaitu tabel tentang isim, yaitu isim mufrad, mutsanna, jam'ul mudzakkar salim, dan seterusnya. Yang mana kemarin kita sudah jelaskan, misal jamak muannats salim ketika mansub adalah kasroh. Di situ kasrohnya adalah nampak, berarti zahiran, dan keadaannya adalah mansub. Atau isim maksur, di situ ketika majrur, di situ titik temunya adalah kasroh muqaddarah, yaitu kasroh yang dikira-kirakan. Di sini yang dimaksud dengan muqaddar atau tidak nampak. Contohnya di situ adalah Musa. Huruf terakhirnya ada alif layyinah, di situ tidak ada kasroh, akan tapi kasrohnya dikira-kirakan. Kemudian majazum, di sini kolom majazum adalah kosong. Kenapa? Karena isim tidak ada yang dibaca jazm. Naam, biar lebih jelasnya lagi, kita masuk pada tabel contoh. Di sini sudah ada tabel, kita bagi dua tabelnya sampai jamak taksir. Misal kita memiliki contoh yal'abut tullabu quratal qadami, artinya adalah santri-santri bermain bola. Sebelum kita bahas kalimat ini, minggu lalu kita sudah jelaskan tentang SPOK. S adalah subjek, yang mana subjek adalah marfu'un, yaitu rafa. Keadaannya lah dibaca rafa. Kemudian objek atau yang dikenai pekerjaan dihukumi mansub, yaitu dalam keadaan nasab. Maksudnya bagaimana? Contoh yal'abu
adalah predikat, kemudian at-tullabu adalah subjek, kuratal qadami adalah objek. Subjek adalah pelaku, predikat adalah kata kerja, objek yang dikenai pekerjaan. Dan ini mungkin antum sudah faham. Kuratal qadami termasuk susunan mudhaf ilaih yang sudah kita jelaskan dalam bab idhofah. Kemudian at-tullab di situ adalah subjek. Hukumnya atau hukum bacaan dari subjek adalah marfu'. Kita bisa lihat tabel. At-tullab di situ bentuk kalimatnya adalah jam'ut taksir, yaitu jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Isim yang memiliki arti banyak yang berubah dari bentuk mufradnya. At-tullab jamak dari talib, itu satu santri. Kalau santrinya banyak menjadi at-tullab. At-tullab sebagai subjek, ketika menjadi subjek adalah marfu, titik temunya adalah dhammah, sehingga at-tullab ba-nya kita baca dengan dhammah. Kemudian kalau at-tullab sebagai objek, yaitu yang dikenai pekerjaan, ra'aitu at-tullaba artinya adalah saya melihat santri-santri. Kata at-tullab di situ adalah objek, sehingga jamak taksir ketika menjadi objek, antum perhatikan tadi objek adalah mansub, sehingga titik temunya adalah fathah, sehingga ba dalam kata at-tullab kita baca fathah menjadi at-tullab. Begitu juga dengan kata qurratal qadami, dia adalah objek, yang mana objek itu juga dibaca mansub. Diperhatikan, objek dibaca mansub. Sehingga qurrah itu adalah bentuk kalimatnya isim mufrad, yaitu satu bola. Ketika mansub, yaitu objek, titik temunya adalah fathah, sehingga qurratun kita baca qurrata. Kemudian al-qadami, tadi susunan ada qurratal qadami, susunan mudhaf ilaih, sehingga al-qadami dihukumi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya adalah majrur, yang sudah kita jelaskan dalam bab idhofah, semoga antum masih ingat. Sehingga al-qadam bentuk kalimatnya adalah isim mufrad, lagi-lagi isim mufrad karena satu sepak bola, sehingga ketika majrur titik temunya adalah kasrah, sehingga mim dibaca mi al-qadami, qurratal qadami. Naam, itu tata cara dalam penggunaan tabel dalam kalimat. Kemudian majzum di situ kita kosongi karena tidak ada al-asma atau isim-isim dibaca jazm. Naam, contoh yang lain yaitu surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini kata rabbil alamin susunan mudhaf ilaih. Dua kata yang dijadikan satu sehingga membentuk satu arti. Sehingga kata yang pertama disebut dengan mudhaf, kata yang kedua disebut dengan mudhaf ilaih. Lafadz al-alamina disebut dengan mudhaf ilaih. Hukum bacaan mudhaf ilaih dibaca majrur. Antum perhatikan tabel al-alamina, bentuk kalimatnya bukan isim mufrad tasniyah, akan tapi jamak mudzakkar salim, yaitu isim yang menunjukkan laki-laki banyak yang selamat dari perubahan. Ketika majrur titik temunya adalah memakai ya,
tandanya adalah ya, sehingga menjadi al-alamina, bukan alamuna. Akan tapi apa? Memakai ya, al-alamina. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya, di sini ada contoh yal'abu Mustafa al-'asa ma'a Musa, yang artinya adalah Mustafa bermain tongkat bersama Musa. Yal'abu adalah predikat, Mustafa adalah subjek, kemudian 'asa adalah objek, ma'a Musa mudhaf ilaih. Yang mana Mustafa, 'asa dan Musa disebut dengan isim maksur yang akhirnya berupa alif. Dan semua tanda i'rabnya baik marfu, mansub atau majrur semuanya muqaddar atau dikira-kirakan. Mustafa adalah subjek, marfu berarti huruf terakhirnya dhammahnya dikira-kirakan. Al-'asa juga objek, fathahnya dikira-kirakan, yaitu huruf terakhirnya berupa alif. Kemudian Musa majrur karena mudhaf ilaih, kasrohnya juga dikira-kirakan. Kenapa? Karena alif tidak bisa menerima harokat, sehingga semua tanda i'rabnya baik marfu, mansub, majrur dikira-kirakan. Kemudian contoh yang kedua, tabakhat Zainabu at-ta'ama ma'a Fatimata. Di sini tabakhat predikat, Zainab adalah subjek, ta'am objek, ma'a Fatimata mudhaf ilaih. Kata Zainabu di situ adalah kategori isim alladzi la yansharif atau isim ghairu munsharif. Bagian nomor 9 paling bawah, antum perhatikan tabel, yang artinya adalah Zainab memasak makanan bersama Fatimah. Dalam tabel isim ghairu munsharif ketika menjadi subjek yaitu marfu, kata Zainab adalah marfu, titik temunya adalah dhammah, sehingga Zainab baknya dibaca dhammah dan dhammahnya adalah nampak, sehingga bentuk perubahannya zahiran, yaitu nampak. Kemudian ma'a Fatimata adalah mudhaf ilaih, Fatimata sebagai mudhaf ilaih. Isim ghairu munsharif ketika majrur, karena mudhaf ilaih tadi adalah hukum bacaannya majrur, sehingga titik temunya adalah fathah, sehingga Fatimah ta dibaca fathah, taknya dibaca fathah dan fathahnya adalah zahirah. Zahirah artinya adalah nampak, sehingga perubahannya disebut dengan zahirah. Ini contoh perubahan yang bentuk i'rab itu adalah muqaddar dan zahirah. Bagaimana muqaddar yaitu dikira-kirakan, sedangkan zahirah adalah nampak. Dan ini penggunaan tabel dalam bentuk kalimat, dan ini menjadi rumus dan antum perlu pahami. Yang penting antum perhatikan bentuk katanya terlebih dahulu. Dia termasuk kategori isim mufrad, jamak taksir, atau isim maksur, atau isim ghairu munsharif. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, fadholu antum tanyakan. Syukran, bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.